Ya, untuk yang kelas 8 alhamdulillah sudah selesai penjelasannya. Sekarang ke kelas 9. Baik. Untuk yang kelas 9 mohon maaf berbeda dengan kelas 8 dan kelas 7. Kalau yang kelas 7 8 kan Q&A, question and answer, tanya dan jawab, tanya jawab. Kalau yang kelas 9 bukan tanya jawab tapi lebih ke tips ya, tips atau langkah-langkah. Tapi ini kreatif menurut kalian sendiri ya. Jadi yang pertama untuk yang kelas 9 ini lebih kepada pengayaan nanti. Jadi pengayaannya nggak cuma satu kali, misalkan besok ternyata masih ada jadwal seni budaya lagi, berarti ada pengayaan 2, pengayaan 3, 4, 5, dan sebagainya. Nah ini pengayaan kita, pengayaan yang pertama, yaitu sama membuat proyek video iklan layanan masyarakat, tapi wujudnya adalah berbagi tips. Nah tipsnya tentang apa? Kita cek dulu. Yang nomor 1 di situ, Anda seperti biasa tonton video ini dulu sampai selesai, kalau sudah selesai. Dan yang kedua, membuat video kreatif dengan tema 5 tips jitu mengatasi kepanikan di tengah wabah COVID-19. Nah ini materinya lebih lebih menguras pemikiran ya. Jadi silakan Anda boleh lihat referensi di buku atau di media sosial, boleh membaca terlebih dahulu, kemudian atau boleh tanya ke Umi atau Abi. Tapi kalau ternyata Anda punya prinsip saya pasti bisa, tidak perlu melihat internet, itu malah lebih bagus. Ya itu lebih saya sukai seperti itu. Boleh silakan Anda punya kreativitas sendiri dan punya pemikiran sendiri, boleh silakan. Itu nilainya juga berbeda. Ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 2 saya jelaskan. Jadi kalian itu diminta kan gini, adanya COVID-19 ini itu kan kadang ada yang kayak merasa dia khawatir. Ya, jelas adanya ini kan banyak korban, banyak yang tersuspek, ODP, PDP dan sebagainya, kan mereka jadi khawatir. Nah, Anda diminta untuk membuat 5 tips agar tidak khawatir di tengah wabah seperti ini. Itu tipsnya apa saja? Ya, itu di media sosial banyak. Tapi kalau Anda punya ide sendiri juga boleh, silakan. Ya, bisa direnungkan kira-kira tipsnya apa. Seperti itu. Sebagai contoh yang pertama adalah jangan terlalu memikirkan korban, tapi lebih berpikir jumlah yang sembuh berapa. Nah itu juga termasuk tips yang bagus. Itu lebih ke arah psikis soalnya, ya gitu. Jadi Anda temukan 5 tipsnya. Kemudian kalau sudah dijelaskan, jawaban dari pertanyaan, ya bukan jawaban ini ya. Jadi yang nomor 3 ini maksudnya adalah Anda diminta membuat video kreatif, minimal waktunya 8 menit. Kemudian boleh tips itu dari pemikiran Anda sendiri ataupun boleh kerja sama yang lain, bertanya juga boleh, tidak saya batasi. Yang jelas Anda kalau bertanya ya sebisa mungkin tidak merepotkan orang lain, seperti itu ya. Kemudian setiap tips harus disampaikan dengan percaya diri ya. Contoh yang pertama, minum yang banyak. Kenapa? Karena gini, karena seperti ini. Nah itu harus yakin, bahasanya harus meyakinkan. Jangan minum yang banyak karena nah itu jangan seperti itu kurang baik ya. Jadi kepercayaan audiens itu menurun ya, perform yang dilihat dari pemirsa itu menurun. Tapi kalau yang pertama, minum yang banyak. Kenapa? Karena tenggorokan kita setiap kita melakukan aktivitas itu pasti kering. Oleh karena itu harus dibasahi terus agar virus itu bisa mati di sini. Nah, misalkan seperti itu, itu lebih bisa meyakinkan audiens. Nah itu bisa lebih bagus seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, bahasa yang disampaikan formal ya. Formal boleh, seolah Anda sebagai dokter, sebagai ahli itu nggak apa-apa formal ya, silakan. Kemudian kalau pakai bahasa yang santai juga boleh, seperti biasa. Koridornya ya masih di dalam koridor etika dan kesopanan masih tetap terjaga, karena Anda juga di sini sebagai siswa SMPT Salman Al Farisi yang menjaga nilai-nilai etika dan kesopanan. Ya, tapi kalau Anda di sini saat membawakan ini seolah-olah ya Anda itu sebagai ahli kesehatan lah, jadi tahu semua seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, untuk yang ketentuan video boleh dibantu oleh tim balik layar. Silakan mau adiknya, kakaknya, atau siapapun family yang ada di rumah membantu untuk megangin kamera atau membantu merumuskan, boleh, silakan, tidak apa-apa ya. Tapi kalau Anda ternyata bisa sendiri itu lebih bagus. Yang selanjutnya untuk pembuatan video seperti biasa kelas 7 dan 8 tadi. Untuk yang kelas 9 jangan jauh-jauh dari rumah.
tetap stay at home, ya tetap di rumah, ya di rumah aja dulu, tetap di rumah, di dalam rumah, atau mau di emperan juga boleh, silakan. Yang jelas masih aman, ya seperti itu. Dan yang selanjutnya, boleh membawa naskah sendiri, silakan, boleh membawa naskah, boleh. Yang jelas tidak kelihatan seperti ini terus, harus diturunkan sedikit. Nah, jadi kan tidak kelihatan seperti presenter berita, ya bawa naskah. Wujudnya kertas boleh, wujudnya tablet juga boleh, silakan. Ya, saya tidak membatasi. Yang jelas tidak merepotkan dan itu tidak mengganggu konsentrasi Anda. Misalkan Anda ternyata bawanya tablet, bukannya Anda memaparkan presentasi, tapi ternyata malah mohon maaf Anda malah chattingan dan sebagainya. Itu kan mengganggu. Ya, jadi diharapkan fokus dan tidak mengganggu. Kemudian yang selanjutnya, untuk video boleh murni tanpa editan. Jadi videonya dikirim seperti biasa, boleh murni tanpa editan. Atau kalau mau diedit juga boleh, tidak apa-apa. Ya, kami tidak melarang. Yang jelas sesuai dengan perangkat masing-masing dan tidak perlu mengadakan sesuatu yang memang itu nggak ada. Kalau memang nggak ada tapi bisa mengadakan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada tapi ternyata nggak bisa mengadakan, nah itu perlu untuk jadi catatan, tidak perlu berlebihan, nggak apa-apa. Ya seperti itu. Yang penting kreativitas. Yang selanjutnya untuk ukuran video, jadi nggak perlu videonya nggak perlu yang ya maksudnya ukuran video itu tergantung perangkatnya ya. Jadi kalau perangkat Anda mampu mengupload versi besar ya boleh, tapi kalau perangkatnya nggak bisa versi besar ya pakai yang versi ukuran videonya kecil saja. Ya, jadi tidak perlu dipaksakan untuk yang besar. Kemudian yang selanjutnya maksudnya kapasitas MB-nya itu, megabyte-nya itu. Kemudian yang selanjutnya cara pengunggahannya seperti biasa di Google Drive masing-masing. Kalau sudah dikopikan linknya, japrikan ke saya. Boleh pas japri itu memakai nomor wali, yang Umi atau abinya, atau boleh juga memakai nomor Anda sendiri ya, kelas 9 silakan, tidak apa-apa. Yang penting linknya jelas dan linknya silakan diuji terlebih dahulu, karena kalau sudah dikirimkan ke saya klik ternyata nggak keluar, nanti nilai juga tidak keluar seperti itu. Jadi silakan diuji terlebih dahulu baru dikirimkan ke saya. Kalau sudah kalau misalkan linknya itu sudah dikopikan ke saya, sudah dijaprikan ke saya, silakan nanti bisa di-listkan di grup wali kelas 9 ya, yang sudah menentukan siapa dan sebagainya. Ini simple videonya, insya Allah simple saja, nggak perlu berlebihan. Ini 1 jam ya selesai ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk F, tekniknya seperti itu ya, sama untuk yang F. Jadi dikirim ke nomor WhatsApp saya 085326074936. Kalau sudah nanti formatnya nama, spasi, kelas, spasi link ya. Contoh di situ Solvatara Merapi Ginting 9A ya, linknya ya, seperti itu. Kalau belum jelas, belum paham, silakan ditanyakan ke saya. Kemudian batas pengumpulan, kalau yang lain-lain batas pengumpulannya sampai sampai jam 8 malam. Kalau saya perpanjang sampai tanggal 1 April jam 6 pagi. Seperti itu. Kalau lebih dari itu nanti silakan untuk menghubungi saya secara japri, misalkan ada kendala teknis atau silakan saya dihubungi ya secara japri. Berlaku juga untuk kelas 7 dan 8. Jadi kalau misalkan saya ternyata ada problem atau silakan dijapri. Tapi mudah-mudahan tidak ada problem ya, termasuk sinyal, insya Allah sinyal lancar semua ya pas tanggal 31. Kemudian yang selanjutnya dress code-nya bebas rapi, silakan ya. Untuk yang untuk pengambilan gambar, kelas 78 juga ini jadi perhatian juga. Untuk pengambilan gambar, kalau Anda mau close up satu badan, tidak apa-apa. Minimal ini dari setengah dada ke atas, ya minimal seperti itu. Kalau misalkan mau close up penuh nggak apa-apa. Jangan cuma kepalanya doang ya, jangan hanya kepalanya doang seperti ini, dan nanti malah repot. Jadi saya takut nanti saat menilai karena serem ya. Tapi mudah-mudahan Anda bisa ya sesuai. Saya kasih rambu-rambu segini ya, dari setengah dada ke atas gitu. Kemudian yang selanjutnya apalagi kalau cuma kelihatan tangannya aja gitu ya, malah itu lebih menyeramkan ya, seperti itu. Kemudian yang saya sampaikan selanjutnya untuk penilaian ya, penilaian yang pertama materi yang disampaikan dan pengembangannya ya. Jadi materinya jelas tadi kiat-kiat ya, tips-tipsnya biar nggak panik. Itu apa saja, yang pertama apa, yang kedua dijelaskan ya. Dan yang selanjutnya
pembawaan materi, jadi pembawaan materi santai saja seperti orang ngobrol ya, santai, menarik ya, harus bahasanya harus yang meyakinkan ya. Itu kalau semakin yakin berarti nilai semakin bagus ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk yang C, percaya diri juga kita nilai percaya diri. Jadi tidak grogi, tidak panik, dan tidak yang sering terjadi blank kalau sudah menghadapi kamera. Aduh, Ustaz nggak percaya diri ya. Aduh, Ustaz lupa ya kata-katanya dan sebagainya. Sehingga kalau Anda sudah grogi duluan, itu nanti take video nggak cuma sekali, berarti bisa 5 sampai 6 kali, itu malah repot ya. Jadi kita lelah sendiri. Tapi yang pertama kalau kita sudah percaya diri, sudah sampaikan saja ini seperti ini gitu ya. Apalagi rambu-rambu dari saya tadi boleh santai. Jadi kalau santai kan misalkan salah sedikit bisa diralat ya, sedikit senyum atau mau ketawa sedikit nggak apa-apa, silakan, tidak apa-apa ya. Kemudian selanjutnya artikulasi ya. Jadi saya sering ngomong di kelas 9A dan 9B, artikulasi itu A, I, U, E, O harus jelas ya, harus jelas. Jadi nggak berunyum enggak ya, A, I, U, E, O ya harus jelas ya. Itu kalau sudah. Yang E ya seperti biasa, nanti di kesimpulan ada hadisnya, sumbernya, referensinya berupa hadis minimal 1 atau ayat Al-Quran atau sirah atau sahabat ya, sirahnya bebas ya, terserah ya. Yang jelas Anda tahu itu betul-betul ada dan itu betul-betul bersumber ya. Kemudian yang selanjutnya kreativitas video yang akan saya nilai. Kreativitas video ini seperti yang kelas 78 tadi saya sampaikan, kreativitasnya adalah background-nya, kemudian posisi video, angle-nya dan lain sebagainya, cara mengambil gambar dan lain sebagainya, itu akan dinilai seperti itu. Oke, contoh yang ke-6, skripnya, presenternya. Anda kan sebagai presenter sekaligus sebagai narasumber ya. Di situ kalau yang kelas 78 salam pembelajar, kalau di sini salam sehat karena Anda lebih ke arah kesehatan. Jadi yang pertama ada yang pembuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Selamat pagi di sini. Oh ya, selamat pagi sahabat sehat. Salam sehat ya, harus ada gayanya, salam sehat atau salam sehat atau salam sehat atau apalah gerakannya seperti apa ya, nggak perlu gerakan yang berlebihan naik meja dan sebagainya, naudzubillah ya, jangan, nggak usah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya saya jelaskan juga untuk menanyakan kabar, sama ya, menanyakan kabar basa-basi dulu. Kalau sudah basa-basi nyambung ke menanyakan kabar, kemudian nyambung ke perkenalan diri. Jadi harus dikenalkan dulu ya, Anda harus kenalin dulu diri Anda, kemudian perkenalan, basa-basi, kemudian masuk ke pantun pembuka ya. Boleh, kalau saya yakin kelas 9 ini jago pantun ini ya, karena udah persiapan UN, udah persiapan UAS BN ya, USDA. Walaupun UN ya qadarullah memang nggak jadi, tapi saya yakin Anda punya kemampuan untuk berpantun. Ya, bahkan pantun Anda lebih baik daripada pantun saya, biasanya seperti itu ya. Gitu, silakan Anda sampaikan pantun pembuka ya, bukan pantun sembarang pantun, tapi pantun pembuka seperti itu. Kalau sudah, nanti masuk ke isi ya. Jadi untuk kalimat yang di atas boleh dikembangkan atau pakai kalimat sendiri boleh, yang penting dalam koridor etika dan kesopanan masih terjaga ya. Boleh pakai kata-kata sendiri, yang penting etika masih terjaga, silakan. Ya, tapi kalau Anda pakai kalimat ini boleh, kalau mau dikembangkan juga boleh, silakan. Tapi nilainya berbeda ya. Kalau misalkan Anda mengembangkan, nilainya bagus. Kalau pakai kalimat sendiri juga bagus. Tapi kalau misalkan maaf ya, statis seperti orang membaca, nah itu saya harap kelas 9 tidak ada yang seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya untuk yang isi, di situ ada pendahuluan dulu, ya, pendahuluan. Sahabat sehat, kali ini saya akan berbagi 5 tips. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu nih. Jadi penyakit COVID-19 ini dan sebagainya itu Anda pakai pengantar dulu sebelum ke tips ya. Jadi pakai pengantar dulu, kemudian tapi sahabat sehat jangan takut ya, jangan takut. Kali ini saya akan langsung berbagi 5 tips jitu untuk mengatasi kepanikan di tengah wabah COVID-19. Ya, oke. Tips yang pertama, jadi harus meyakinkan. Tips yang pertama, kalau sudah
minum yang banyak, misalkan. Langsung dijelaskan di situ. Jadi sahabat sehat, kenapa harus minum yang banyak? Karena gini, dijelaskan. Itu ya. Kemudian yang kedua, terus bilang 2, 3, 4, 5 sampai 5. Ya, dijelaskan. Jadi bilang sambil dijelaskan. Kalau misalkan mau ada bercandaannya dikit boleh, yang penting bercandaannya sopan, tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Yang penting Anda nilai-nilainya, kemudian maksudnya tersampaikan dengan baik. Gitu. Kalau tiap nomor dikasih hadis boleh itu malah lebih bagus. Silakan, tidak apa-apa. Ya, itu lebih ke kreativitas Anda masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang nomor 2, kalau sudah ini isi langsung masuk kesimpulan, karena ini lebih simpel sebetulnya, tapi ini materi yang dibawakan lebih berat. Tapi saya yakin kelas 9 pasti bisa. Ya. Jadi di situ, alhamdulillah sahabat sehat, insya Allah semua sudah saya sampaikan ya. Jadi sahabat, ya, jadi bilang, jadi nih sahabat, yang namanya sehat itu memang mahal, ya, harus dengan ekspresif, mahal dan lain sebagainya. Dibaca boleh, tapi jangan terlalu baca terus ya. Ya, mahal, apalagi di tengah-tengah kondisi wabah yang kita tidak tahu ya dari mana arah wabah itu akan datang. Terus, atau boleh dengan kata-kata sendiri nggak apa-apa, silakan. Kemudian di bawahnya itu ada hadisnya, silakan dikasih yang nyambung dengan kesimpulan, ya seperti itu. Hadisnya yang sesuai, gitu. Jangan panik dan tetap ikuti protokoler dari pemerintah. Karena ini bisa kita lawan kalau kita bekerja sama dan kita saling bersatu padu, seperti itu. Boleh dikasih kata-kata motivasi semangat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada memberikan semangat kepada teman-teman untuk semangat belajar online dari rumah dan kurangi kepanikan. Ini kelas 7 ada, 8 ada, 9 juga ada. Jadi letak bedanya dengan video-video yang ada di YouTube ini, kalau ini video yang ini yang saya sampaikan ke Anda semua itu, yang Anda tugas besok itu adalah ini endingnya selalu memotivasi kepada teman-teman ya. Jadi silakan menggunakan kata-kata ayo, boleh. Ayo teman-teman, jangan jangan patah semangat, tetap belajar online di rumah sampai wabahnya mereda, kemudian tetap jaga kesehatan dengan cuci tangan, dengan makan makanan yang bergizi, kemudian dengan menjauhi kerumunan, ya tetap di rumah aja dulu ya. Sebetulnya bukan di rumah aja, tapi di rumah aja dulu. Kalau di rumah aja, di rumah terus. Di rumah aja dulu sampai kondisi mereda seperti itu. Ya, boleh kalau kalian ingin memakai hashtag di rumah aja juga boleh, nggak apa-apa, silakan. Ya. Kemudian kalau sudah, ya kurang lebih seperti itu, boleh dengan kata-kata sendiri. Dan penutupnya doa juga, doa nggak cuma untuk kita semua, tapi doa untuk teman-teman, untuk ustadz-ustadzah, untuk orang tua kita, untuk korban virus, untuk para tenaga medis kesehatan di sana, atau harapan kita kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Pada intinya yang saya inginkan di sini Anda berdoa untuk kebaikan negara kita ke depan, termasuk orang-orang yang ada di di sekeliling kita, mudah-mudahan baik-baik saja dan segera mungkin ini wabah ini bisa berakhir seperti itu ya. Kemudian ada dilanjutkan bikin kata-kata masuk ke pantun penutup. Pantun penutup itu sekreatif kalian masing-masing. Boleh pakai petir, bukan sembarang petir lagi, tidak apa-apa, silakan. Yang penting pantunnya itu mengarah ke penutupan sebuah presenter ya, sebuah presentasi. Kemudian yang selanjutnya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Boleh seperti ini, salam sehat. Salam sehat boleh. Salam sehat atau salam sehat atau salam sehat seperti ini. Silakan. Kreativitas Anda masing-masing. Ya. Yang warna biru, teks warna biru artinya itu rambu-rambu dari saya. Intinya seperti itu. Tapi kalau Anda mau mau dengan bahasa Anda sendiri silakan, boleh, tidak apa-apa, saya tidak melarang. Ya, yang jelas kreativitas harus tetap di dalam koridor nilai etika dan nilai kesopanan. Oke, itu saja untuk yang kelas 9. Saya harap kelas 7, 8, dan 9 bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, bisa menjadikan semangat motivasi belajar juga. Ya, kalau sudah silakan nanti upload di Google Drive masing-masing, kemudian dikopikan linknya, saya berikan ke saya. Boleh memakai lewat Umi atau Abi atau nomor siapa family yang ada di rumah atau nomor Anda sendiri, silakan, tidak apa-apa.
Ya seperti itu. Kalau sudah nanti sudah dikirimkan di list di grup wali ya seperti itu. Nanti akan saya buatkan tiap kelas untuk listnya. Oke, itu saja. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti kalau ada pertanyaan di luar ini boleh untuk dijabarkan ke saya, tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, seperti itu. Insya Allah saya akan menjawab ya sebisa saya seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, tetap semangat yang ada di rumah. Insya Allah kalau ada waktu ya mudah-mudahan kita berdoa semoga wabah daripada COVID-19 ini ya wabah virus corona ini bisa segera terselesaikan dan kita bisa kembali berkumpul untuk bersilaturahmi di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam belajar, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya close dulu ya.